Halo Sobat BMKG, bulan Oktober tahun 2022 sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Namun tahukah Sobat, bahwa saat wilayah kita sedang mengalami musim hujan, di saat yang bersamaan pada belahan bumi yang lain justru sedang mengalami kekeringan. Kegiatan pemantauan hujan secara global dan real-time dilakukan dengan menggunakan konstelasi atau kumpulan satelit yang khusus memantau hujan. Pada episode kali ini, saya Dan Abu Bakar akan mengajak Sobat untuk mengenal apa itu misi pengukuran presipitasi global atau Global Precipitation Measurement Mission yang dimanfaatkan oleh BMKG. Sobat, Global Precipitation Measurement Mission adalah pengukuran presipitasi yang dilakukan oleh seluruh dunia dengan menggunakan kombinasi berbagai citra satelit cuaca dengan satelit inti adalah Global Precipitation Measurement atau GPM. GPM merupakan hasil kerjasama Badan Antariksa Amerika NASA dan Jepang JAXA, di mana data tersebut digunakan oleh berbagai negara untuk menganalisa presipitasi termasuk di Indonesia. Global Precipitation Measurement adalah lanjutan dari satelit The Tropical Rainfall Measuring Mission, atau yang biasa kita singkat dengan TRMM, yang semula hanya bertujuan memantau presipitasi di wilayah tropis di rentang 50 lintang utara sampai dengan 50 lintang selatan. Seiring kebutuhan pengamatan hujan, areanya kemudian diperluas menjadi 65 lintang utara sampai dengan 65 lintang selatan. Selain area yang lebih luas, resolusi spasialnya juga turut ditingkatkan dari semula 0,25 derajat pada TRMM menjadi 0,1 derajat pada GPM. Satelit GPM melakukan observasi pada lokasi yang sama dalam jangka waktu 2-3 jam atau yang dikenal dengan resolusi temporal. Lalu bagaimana agar GPM tetap dapat mengamati curah hujan di luar jam observasinya pada suatu wilayah? Untuk memantau hujan di seluruh dunia, GPM tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan satelit lain untuk menghasilkan data curah hujan yang meliputi seluruh wilayah di dunia dengan resolusi temporal yang lebih tinggi. Kolaborasi satelit dalam suatu misi disebut dengan konstelasi. Konstelasi GPM diantaranya bersama dengan satelit GCOMW-1 dari Jepang, NOAA dari Amerika, METOP dari EUMETSAT, Megatropik dari India, dan Prancis. Satelit GPM merupakan satelit gelombang mikroaktif, di mana dalam observasinya, satelit memiliki instrumen yang mampu memancarkan energi pada suatu objek dan menangkap kembali energi pantulan dari suatu objek. Sehingga objek dalam hal ini adalah hujan, dapat dipantau dengan lebih akurat. Bahkan, dapat menghasilkan sebaran hujan secara 3 dimensi. Satelit-satelit lain yang berkonstelasi dengan satelit GPM memiliki citra gelombang mikropasif dan inframerah. Gelombang mikropasif artinya adalah satelit yang mampu menangkap energi atau gelombang mikro yang dipancarkan hujan untuk estimasi curah hujan. Untuk citra inframerah, prinsipnya sama dengan gelombang mikropasif. Namun, energi atau gelombang yang ditangkap satelit adalah gelombang inframerah yang dipancarkan oleh hujan. Contoh citra satelit inframerah yang digunakan adalah satelit Himawari 8, GOES, dan Meteosat. Di Indonesia, produk GPM Mission yang digunakan adalah produk Global Satellite Mapping of Precipitation atau yang biasa kita singkat dengan GSMAP. GSMAP merupakan produk yang diturunkan dari GPM Mission yang diproduksi oleh JAXA. Sobat dapat melihat produk GSMAP pada laman satelit BMKG. Produk GSMAP memiliki resolusi temporal 1 jaman, harian, hingga bulanan. Contoh produk turunannya adalah produk hari tanpa hujan, yaitu pengamatan hari tanpa hujan berdasarkan data GSMAP harian, sehingga diperoleh peta yang lebih detail untuk menentukan wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan. Selain itu, produk GSMAP juga digunakan sebagai data input produk lain seperti sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan. Itulah Sobat pemantauan hujan menggunakan satelit di dunia. Menarik bukan? Lalu bagaimana dengan prospek cuaca di kota-kota besar di Indonesia selama sepekan ke depan? Berikut informasinya.
Baik sobat, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami menghimbau untuk sobat selalu mengupdate informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman website kami di www.bmkg.go.id. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami @infobmkg. Atau sobat juga dapat menghubungi kami langsung melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.